10 tahun yang notabene kamu mama urus. Pantes gak seorang anak 10 tahun maki-maki Mainem dengan nada kasar, dengan intonasi yang keras? Kakak ngomong, katanya, Mainem kalau misalkan tidur jangan ngorok dong. Oke, stop dulu. Bener gak? Kenapa ngomong kayak gitu? Tadi udah ngomong sama Mainem? Bilang apa? Minta maaf. Kenapa kesalahannya? Sama bilang Mainem ngorok. Bukan masalah bilang kamu Mainem ngorok. Kamu tuh sekarang gini, kamu anak kecil umur 10 tahun, Kak. 10 tahun yang notabene kamu mama urus. Pantes gak seorang anak 10 tahun maki-maki Mainem dengan nada kasar, dengan intonasi yang keras? Bilang Mainem ngorok dan sering banget bangunin Mainem ngorok. Bangunin Mainem tidur. Cuma sekali apanya? Kamu masih mau bohong? Beneran. Beneran apanya? Kamu udah gak bisa dipercaya. Ingat gak waktu mama waktu itu manggil kamu, negor kamu sombong sama teman-teman. Mama kira udah berubah, Kak. Gimana Mbak? Coba ceritain. Nih, supaya ini anak aku. Yang mana itu? Semuanya. Yang pertama itu kan aku tahu dari Tedodo ya. Tedodo bilang pas waktu itu aku lagi emang sakit tenggorokan. Terus aku mau pergi ke klinik diantar sama Tedodo. Tedodo ngomong di jalan, Bauti itu Mainem nangis. Loh, nangis kenapa orang tadi ke studio? Iya itu nangis dia dari kamar mandi. Terus makanya dia melipir ke studio. Kenapa gitu? Soalnya kakak ngomong, katanya Mainem kalau misalkan tidur jangan ngorok dong. Oke, stop dulu. Bener nggak? Kenapa ngomong kayak gitu? Mama kenal Mainem 2012. Ini 2025, Kak. Nggak pernah sedikit pun Mama marahin Mainem kayak gitu. Kamu tuh anak kecil yang baru Mama rawat cuma setahun. Pantes nggak ngomong kayak gitu? Kamu tuh kadang di depan tuh acting kayak gini, kayak iya mengerti. Terus Mbak, lanjut. Terus yang kedua kemarin pas mau renang, kan ada aku juga tuh abis makan, aku duduk-duduk, kakak lagi nonton TV, terus sekitar jam 11-an, Tedodo bilang, Kak ini udah jam 11 loh gitu, mandi, nanti kan mau berangkat jam 12. Terus dia langsung matiin TV, mukanya emang ada bete, langsung buka pintu, ngambil anduk, langsung masuk gubrak gitu. Bener nggak? Gitu. Tadi kenapa nggak ngaku? Tadi Mama tanya katanya nggak banting pintu, kenapa nggak ngaku? Bohong. Hah? Enggak, kakak nggak banting pintu. Tadi ngomong gitu kan? Kenapa bohong? Jawab yang kenceng, kenapa? Aku diomelin. Kamu kalau sama orang berani teriak-teriak, kenapa sama Mama nggak berani? Hah? Bentak Mama dong. Ayo bentak. Jangan berani sama Mainem. Jangan beraninya sama Bibi Ami, Tedodo. Jangan beraninya sama yang kerja sama Mama. Lawan dong Mama. Hah? Terus lanjut Mbak. Sama yang terakhir tadi pagi barusan banget, tiba-tiba kan saya lagi di sini sama April, terus Tedodo masuk tuh, Mainem nangis lagi. Hah kenapa? Aku bilang gitu. Di kamar mandi gitu kan. Kenapa Teh gitu? Jadi Tedodo itu lagi ngerapin baju. Terus ada pakaiannya tabel lah, minta tolong ke Naila kasih Mainem nih gitu. Terus mungkin kakak barusan pulang dari sini kan, tidurnya kan sama aku nih tadi malam. Terus diambil sama kakak, ngambil langsung dia masuk tuh ke kamar. Naila tuh kan ke atas
apa sih spring bed itu ya yang di atas. Dia bilang gini, ngapain Naila naik ke atas Mainem? Kan udah aku bilangin. Terus Mainem bilang, udah Ndo, udah aku bilangin nggak boleh naik ke atas, cuma Nailanya naik ke atas. Emang itu tempat itu kamu yang beli? Duit kamu ya? Hah? Kasur anak-anak mama yang lain kenapa? Itu punya milik kamu kasur. Terus kenapa berani kayak gitu? Kamu udah bisa beli kasur, punya uang, ngasilin, ngasih mama? Nggak ada yang dibeda-bedain, kamu sama kayak yang lain. Kenapa sikapnya kayak gitu? Udah ditegur, dibilang jangan arogan, kamu sama kayak mama kamu. Sama persis kayak mama kamu. Sifatnya. Mama kira mama rawat. Bisa nyesuaiin, adaptasi sama sifat orang-orang di sekeliling kamu yang baik. Mama udah cukup sabar ya. Mama waktu negur kamu selembut apa sebelumnya? Ada nggak marah kayak gini? Lembut banget, Kak. Lembut banget. Mama masih ada rekamannya? Suaranya? Nggak ada mama teriak-teriak marah-marah? Ini kamu udah keterlaluan kamu. Udah keterlaluan banget kamu. Udah level keterlaluan udah tinggi. Jadi udah nggak bisa, Kak. Udah nggak bisa. Lebih baik mau punya anak 4 yang notabene anaknya nurut-nurut, anaknya bisa paham yang baik, yang buruk. Kakak udah 10 tahun, nggak mungkin kakak tidak mengetahui baik buruknya. Udah bisa tahu menempatkan diri, alhamdulillah dirawat sama mama. Dengan lingkungan yang baik, bersyukur sekolah, Kak. Kakak dulu sekolah nggak? Makan enak nggak? Sekarang punya tempat tinggal, tidur enak. Kenapa jadi kayak gini sifatnya? Semua yang kakak mau, mama beliin. Mama nggak punya uang, mama belain. Sekolah kakak, mama lunasin sampai kelas 6 SD. Sampai mama mikir SMA mau di mana, SMP mau di mana. Emang kakak tahu mau punya duit apa enggak? Mana kakak pernah nanya, mama hari ini gimana, capek nggak kerjanya? Mama gimana, lancar nggak kerjanya, mah? Mama sehat, sekalipun nggak pernah, Kak. Setiap hari mama nanyain, gimana kabar kakak? Di sekolah gimana? Kakak sehat? Bener nggak? Mama tuh ngasih yang terbaik untuk 5 anak mama. Sebegitu perhatiannya mama. Tapi anak mama yang ini, yang satu ini kayaknya nggak pernah tulus sayang sama mama. Silakan mau jadi apa kayak kakak, mau apa kayak terserah. Ada lagi nggak, Mbak? Itu sama yang tadi kan dia ngomong kayak gitu kan. Terus akhirnya baju yang dipegang kakak, baju tabungan yang Dilempar. Sama Inem. Nah dari situ mungkin Mbak Inem sakit hati, dia nangis. Kayak gitu. Kenapa gitu? Melempar baju sama orang tua loh. Mainem 60 tahun loh. Kamu 10 tahun, beda 50 tahun. Jangan beda 50 tahun. Beda 5 tahun atau 10 tahun aja kamu harus menghormati, harus menghargai orang yang lebih dewasa atau lebih tua dari kamu. Mau jadi apa kamu udah gede? Hah? Kenapa bisa kayak gitu sifatnya? Udah, Kak, nggak usah acting, Kak. Kakak nggak usah acting, kakak anggap aja mama nggak ada. Kayak biasa aja, kakak teriak-teriak, kakak ngomong kasar kalau mama nggak ada. Kayak gitu aja, Kak. Kakak nggak usah acting sekarang. Rekaman CCTV ada semua. Ngomelin adik-adiknya kayak gimana? Coba ngomong biasa aja, kayak nggak ada mama. Jangan berani sama karyawan mama. Sama mamanya aja. Yang dilawan jangan karyawan. Mereka ngejaga perasaan mama, makanya nggak ada yang ngomong. Mama udah bilang kan Allah itu maha adil. Bakal ngebukain semua sifat-sifat kakak yang jelek. Udah pernah di ngomong gitu belum, Mama? Kenapa mesti nggak berubah? Kak, Mama kurang apa lagi? Sekolah, Mama sekolahin. Kakak mau kursus, ingat gak setahun lalu? Kakak bilang, kakak mau belajar kursus renang. Mama kursusin. Kakak mau apa lagi? Piano. Mama beliin piano 80 juta, Kak. Terus Mama nanya, bener mau serius kursus piano? Iya bener, Mama beliin itu piano. Bener nggak, Bi, waktu itu, Bi? Iya. Terus mau apa lagi? Sepatu roda, gara-gara ngeliat ada di YouTube, ada anak kecil bisa sepatu roda. Mama nanya, Kak beneran mau main sepatu roda? Bener. Dari Mama kasih sepatu roda yang murah sampai harga berapa, Kak, itu? Ingat?
Berapa, Bi? Sepatu rodanya dia? 8 juta. Mama masih inget 8 juta sepatu roda mama beliin yang terbaik buat anak mama. Yang ternyata begini sifatnya. Hah? Ngomong dong, jangan diem aja. Tadi minta maaf sama Inem gimana? Ini maafin kakaknya. Cuman gitu doang. Sedangkan kakak cuap-cuap. Hah? Ada yang Apa? karena kakak udah ngantarin pas sama mama ini. Tadi gitu nggak Mbak? Jadi Mbak Inem minta maaf aja. Tuh minta maaf doang. Bohong lagi. Enggak benar. Kan kayak kau tuh udah Tadi aku keluar dari dalam. Tapi kamu nggak nunjukin muka bersalah. Nggak nunjukin muka kamu ngerasa bersalah. Tadi udah packing belum? Mama suruh packing. Kenapa belum packing? Tadi kan cuma minta maaf sama ini. Mama suruh packing tadi. Udah keterlaluan, Kak. Kurang sayang apa sama mama? Pernah nggak mama mukul kakak? Ya bener, jawab yang kencang. Enggak pernah. Pernah nggak ngomelin sebegininya kayak hari ini? Enggak pernah. Nggak pernah, Kak. Kakak bohong aja tentang... Mama tanya baik-baik. Kak, kakak tukeran nomor telepon sama... Mama kan cuma nanya, nggak ngelarang. Terus kakak jawab, enggak, sumpah, enggak. Bener gak? Benar. Demi Allah, enggak. Allah tunjukin deh tuh. Kakak chatan sama... Bahkan ngasih alamat mama, coba. Ngasih alamat apartemen mama kan? Terus mama ngapain? Mukul kakak nggak? Enggak. Marahin kakak nggak? Enggak, mama cuma diem doang. Karena mama kecewa, kok bisa anak mama ngebohongin mama? Udah berapa kali bohong, Kak? Baru. Siapa yang ngajarin? Kayak Kakak tuh udah sering banget. Waktu sama itu Mbak, kan aku waktu itu baru-baru yang ngambil dia kan. Aku kasih dia handphone. Terus aku mikir untuk komunikasi kan Iya penting. penting kan Mbak, kayak dia waktu kemarin di kantor polisi dan lain-lain gitu. Terus aku tuh nanya gimana setiap harinya. Aku nanya perasaan dia hari ini gimana gitu. Sebegitu aku khawatirnya sama dia gitu. Terus pas di jalan aku udah curiga kan, soalnya Pak megang handphone Mbak. Tukeran nomor telepon enggak, tukeran nomor telepon enggak. Besokannya aku lagi iseng buka handphonenya. Terus ada chatan dia sama kakaknya, dia udah demi Allah enggak kata dia. Ketahuan. Jadi maksudku udah sering kayak gini dan sifatnya sulit banget buat dirubah, Mbak. Kakak tuh nggak ada rasa bersalah, berani banget sih ngomelin adik-adiknya. Siapa yang ngajarin? Mama ngajarin omelin adiknya. Nggak boleh, karyawan mama aja nggak boleh ngomelin adik-adik. Tanpa persetujuan mama. Kecuali udah bener-bener emang nggak bisa dibilangin. Siapa yang ngajarin? Mama nggak pernah nyentuh kakak. Nyentuh tuh dalam arti tuh kakak salah mama ini nggak pernah, mama. Mama kalau udah marah banget mama tinggal. Mama diam, baru kali ini mama ngoceh. Nay, tolong kasih Mak Inem ini celana tabo. Tuh, dikasih lah ke Nay, dibawa ke sana. Mungkin sama kakak diambil. Kasihlah ke Mak Inem. Tuh, Dikasih ke mainan dilempar. mungkin Mak Inem katanya dilempar. Aku udah tidur sini, kamu kan nanti kedengeran emak ngorongnya kenceng, kamu nggak bisa tidur, udah tidur sendirian. Aku bilang gitu. Langsung dia itu kayaknya sewot, kayaknya nggak enak itu. Langsung pintunya kebrok gitu aja. Aku udah diem aja, ya udah. Aku tidur di situ.